Baik, berikutnya adalah bagaimana kita tadi neuron kita digunakan untuk mendudukkan fungsi OR ya, fungsi OR. Jadi seperti kita ketahui fungsi OR adalah OR atau auto ya, fungsi logika. Jadi input OR itu ada dua ya. Input OR misalnya input OR ada dua, sini adalah outputnya. Jadi kalau di sini kita X1, X2, kemudian di sini outputnya output dari OR ya. Ini kalau ini 00 kan 0 0. Kalau salah satunya 1 ini 01 dia akan 1 atau jadi salah satunya terpenuhi ini akan 1. Dua-duanya terpenuhi ya 1 jadi atau. Ini logika OR. Ini proses pembelajarannya gimana? Jadi ini inputnya akan selalu berubah jadi sini. Kalau yang tadi kan target inputnya tidak berubah ya. Target inputnya yang berubah akan bobotnya. Di sini input berubah terus. Jadi inputnya dari 00 pertama, kemudian masuk ke sini, juga berarti ini kan sini 00 ya. Kemudian kasih bobotnya berapa, misalnya 0,1, 0,2. Ini ada bias di sini, bias misalnya 0,2 ya. Kemudian ini nanti akan dijumlahkan ya netnya. Netnya adalah berapa? Jadi netnya adalah 0 kali 0,1 ditambah 0 kali 0,2 ya, ditambah bias. Biasnya berapa? 0,2. Nah, ini saya tambahkan lagi bias ya. Jadi bias ini adalah sifatnya permanen ya, tidak akan dirubah. Yang dirubah adalah bobot di sini ya. Ini bias akan permanen. Kemudian ada fungsi di sini apa? Fungsi aktivasi banyak kita fungsi hard limit tadi ya, hard limit ya. Jadi fungsinya akan 0. 0 jika lebih kecil dari n atau dia akan 1. Kan logikanya cuma 1 0 kan, 0 1. Jadi kita pakai ambil logika seperti itu. Kalau 0 atau 1 gitu. If kalau dia nilainya lebih kecil dari 0, dia akan 0, kalau lebih besar jadi 1. Ini fungsi hard limit ya. Kemudian di sini ada error. Errornya itu membuat bobot. Nah, ini net. Jadi dari net keluaran dari sini berapa? Keluaran dari sini adalah fungsi tadi ya, fungsi n berlaku jika ininya fn-nya atau a ya. Ini a kan, a sama dengan lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil dari 0 ya, hasilnya adalah 0. Kalau a-nya lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, dia akan 1. Logika 0 dan sama saja. Nah, itu logika ini di fungsi ini ya. Nah, bagaimana cara kita membuat programnya? Kita gunakan Excel. Nanti kita perlihatkan. Baik, sekarang kita akan bagaimana menghitung proses ini ya. Jadi fungsi OR ini neuron untuk menentukan fungsi OR. Bagaimana hitungannya dalam bentuk dan menggunakan Excel. Jadi kita lihat di sini inputnya ada 2, X1, X2. Kita tulis saja. Jadi X1, X2 itu karena paralel, jadi X1, X2 sama dengan juga sebenarnya P1 inputnya ada 2 ya, P2 ya sini. P2. Kemudian ada bobot juga ya, bobotnya W1 katakanlah W1 dan W2 ya. Kemudian dari sini ada net ya, net N, net. Tuliskan N aja, kemudian dari net dari ini kali ini dulu, kemudian nanti ada P kali W dulu ya, supaya pelan-pelan hitungannya. Kemudian di sini langsung aja net lah supaya mudah. Net kemudian dari net, dari sini kan net ya, net. Kemudian dari net ada aktivasi function pn pnet ya. Kemudian ini disebut juga a, katakanlah a sama dengan. Kemudian di sini outputnya adalah target ya. Targetnya berapa? Dari target adalah error kan. Dari target jadi error ada running rate ya, jadi sama seperti yang
sebelumnya error, kemudian dari sini akan mengupdate bobot ya, katakan delta W1 dan delta W2. Nah itu. Ini saya ini dulu perkecil supaya kelihatan. Ini juga. Nah, jadi kelihatan gambar dan proses perhitungannya. Ini kita inikan dulu deh. 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini. Ada 4 kemungkinan 4 ini. Nah jadi logika OR itu adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ya ini. Jadi inputnya ada 4 kemungkinan. Ini jadi satu paket 0, 0. Error targetnya berapa? Kalau 0, 0 berarti kan targetnya adalah 0 ya. Jadi logika OR ya. 0, 1 berapa? 0, 1 adalah 1. 1, 0, 1. 1, 1. 1 ya. OR. Jadi target ini input udah kita berikan, targetnya sekian. Nah, berapa W1, W2? Nah, misal ya kita anggap aja W1-nya adalah 0,1, W2-nya 0,2 ya. Oh, tambah lagi kurang nih, ada bias ya, bias. Kita tambahkan bias, jadi tinggal insert aja, insert insert di sini ya. Insert kolom ya, kolom. Nah, ini bias, B ya, bias. Kecil aja, misalnya biasnya adalah minus 0,2 misalnya. 0,2. Kemudian ini bias tetap nanti ya. Kita copy aja semuanya, kan sama semua. Kemudian netnya berapa? Net adalah sama dengan, nah hitung-hitungannya tadi ya, net. Input 1 kali bobot 1 ditambah input 1 kali input 2 kali bobot 2. Nah itu ya. Ditambah bias. Jadi biar jelas ini. Input 1 ini yang input 1 kali bobot 1, input 2 kali bobot 2 ditambah bias. Nah, netnya 0,2 hasilnya dari sini. Kemudian hanya berapa? Tadi kita gunakan fungsi hard limit ya. Jadi if lebih kecil nilai netnya lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah lebih kecil 0. Lainnya akan 1 ya, lebih besar 1. Logikanya ini kan minus 0,2 berarti hasilnya adalah 0 kan. Kurang dari 1. Kurang dari 0, sorry. Jadi 0. Targetnya 0, errornya berapa? Error sama dengan target dikurang A. Learning rate berapa? Nah, kita berikan misalnya 0,001. Nah, learning rate-nya ya 0,01 misalnya ya. Kemudian perubahan delta W apa? Sama dengan learning rate dikali error dikali inputnya, input X1 kan, input 1. 0 juga ya. Ini D2 berapa? Learning rate kali error dikali X2 kan, inputnya. Rumusnya ingat ya, jadi learning rate kali error kali inputnya. Inputnya di sini. Ini input ya, saya kasih warna aja input. Input. Ini input, ini target ya. Target. Target kasih warna juga. Nah, ini 0. Kemudian yang berikutnya ini sama juga ya. Jadi setelah ini dia ada proses pembelajaran lagi di berikutnya, pembelajaran pelajaran sini. Nah, tadi yang bedanya tadi kalau yang target langsung sini, terus ininya tetap inputnya, ini inputnya berubah. Nah, input berubah, ini delta W di sini adalah hasil dari delta W yang sebelumnya, ditambah delta W. Jadi kan errornya 0 ya, berarti tidak ada perubahan ya. Sama dengan ini adalah delta W yang sini ditambah perubahannya berapa? 0 juga. Nah, hasilnya 0. Di sini netnya berapa?
netnya sama dengan ini sama sebenarnya rumusnya itu ya. Kita copy aja Ctrl V, nah, kali berarti inputnya 0. Ini juga sama rumusnya, kita copy aja langsung. Nah, ini 1 0 1, ini 1, ini berarti errornya berapa? Errornya kan sama kan rumusnya, tinggal copy aja sebenarnya. Ctrl C V, nah, 0, tingkatnya 0 juga. Nah, sini sama juga rumusnya kan, copy aja Ctrl C Ctrl V, karena kita bikin rumus tadi di awal sini, jadi tinggal copy aja kalau ada rumus. Nah, ini udah yang iterasi bukan iterasi, ini iterasi pertama sebenarnya. Ini yang pertama, ini iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, 3 kali iterasi ini satu paket ya, harus 4 kondisi ini harus dipenuhi. Jadi harus kita coba. Ini yang pertama udah oke, yang kedua udah oke, yang ketiga coba. Berarti ini rumusnya sama ya, tinggal copy aja sebenarnya kalau udah sama. Ctrl C, copy ke sini ya. Sama. Nah, ini ada perubahan di sini ya. Ini 0, ini 1. Nah, ini tinggal sama nih rumusnya dengan ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita lihat di sini ada error ya. Jadi yang pertama targetnya 0. Ini target 0, hasilnya outputnya 0, target 0, errornya 0 kan. Yang kedua sama juga, outputnya 1, targetnya 1. Nah, berarti errornya 0. Nah, tapi yang ketiga ini adalah ini outputnya 0, targetnya 1. Nah, jadi ada error 1. Nah, ini diupdate lagi ini. Berarti ada perubahan kan, DTW-nya langsung kelihatan. Nah, ini tinggal copy lagi aja sama. Jadi kalau kita ulangi lagi deh. 1 ini berarti kalau input yang sebelumnya, W sebelumnya ditambah data perubahannya di sini. Perubahannya ini kan. Nah, ini berarti ini berubah nih W-nya sekarang. Sama dengan ini W2 ditambah perubahannya di sini. Nah, netnya berapa? Net sama dengan ini sama dengan yang tadi ya. Net itu adalah bobot kali input kali bobot ditambah input kali bobot. Saya ulangin lagi ya. Ditambah tambah bias tadi belum ya. Ditambah bias ini tadi. Ini ada kali ini ditambah bias. Nah, netnya sama tadi kan, rumusnya sama. Terus lagi deh, ulangin. If sama dengan ini lebih kecil dari 0 dan 0. Kalau lebih besar 1 kan. Nah, 1. Errornya berapa? Errornya 0 berarti. Ini dikurang terbalik ya. Sama dengan target dikurang A, 0. Ini running rate-nya sama. 1. Nah, ini delta W rumusnya sama ya. Jadi kita copy aja. Nah, ini ada error di sini ya, masih ada error kan? Berarti kita harus lakukan proses yang sama lagi ya di sini. Kita copy aja. Cuman mungkin yang nomor 1 di atas itu akan nanti perubahan ya. Ini copy semuanya. Ctrl C. Kemudian kita lengkapin. Nah, yang di sini yang ini kan tadi angka ya. Kita harus rubah, disesuaikan dengan yang sini ya. Jadi ini sama dengan delta W sebelumnya ditambah perubahan delta W-nya ini. Nah, ini juga sama dengan delta W yang sebelumnya ditambah perubahan delta W sini. Nah, udah. Jadi errornya berapa? Errornya masih ada error 1 di sini, masih ada error kan? Ini udah, sekarang Anda bisa copy lagi semuanya nih. Masih ada error ya. Di 4 paket ini masih ada error, tinggal copy aja. Ctrl C, copy lagi di sini. Masih ada error ya. Ctrl V lagi. Masih ada error. Masih ada error. Berarti ada kesalahan perhitungan di sini ya.
ada kesalahan perhitungan. Coba kita lihat kesalahannya di mana. Di sini udah benar nggak? Bias harusnya ini kan mungkin di sini yang nggak salah. Ini tidak berubah. Ini minus jadi 0, ini 0 jadi 0. Ini berarti ada perubahan ya. Kemudian jadi berubah segini, ini hasil ini 1, benar. Nah, yang di sini W1-nya berubah. Enggak, tidak berubah. Ini targetnya 0 masih. Delta W 0,1. Oh, ini. Kemudian di sini input ke ini enggak berubah ya, benar. Ini berubah. Ya, 0. Ada perubahan terus kak? Ini masih ada perubahan. Berarti belum selesai nih ya. Tinggal belum selesai nih. Karena ada perubahan terus. Kalau ada perubahan terus berarti belum selesai. Kita kopikan lagi, paste sampai dia 0 semua ya. Nah, jadi ini udah 0 semua nih errornya. Errornya kan ini 0, 0, 0, 1, 0. Di sini 0, 0 semua nih kan. Berarti ini udah selesai perhitungan kita. Jadi berapa kali iterasi tuh? Jadi satu paket ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi totalnya ada paket ini semuanya udah 0 errornya. Ini artinya proses pembelajaran kita udah selesai. Jadi berapa kali iterasi nih? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya ya. Bisa Anda hitung sendiri berapa kali iterasi hingga menghasilkan nilai satu paket ini. Di sini masih belum ya. Di sini masih belum karena masih ada error sini kan. Nah, di sini udah 0 semua. Artinya udah selesai kita menyelesaikan fungsi OR ini menggunakan satu neuron untuk menirukan fungsi OR dengan beberapa iterasi ini. Nah, ini udah sampai. Ini artinya nanti di sini nilai yang akhirnya adalah W-nya adalah 0,2, W1, W2 0,2, W2-nya 0,2, B-nya min 0,2 gitu ya. Itu akan menghasilkan, ini W-nya sama semua kan, jadi menghasilkan fungsi OR.